berat. Boleh lah, regenerasi. Iya. Jadi ini ibaratnya pertarungan lintas generasi dan juga pertarungan dua. Marco saya tambahin. Selama Lamine Yamal main bersama Spanyol, Spanyol selalu meraih kemenangan. Jadi ingat 2024 Spanyol juara Piala Eropa. Lamine Yamal waktu itu usia 17 tahun, finalnya tanggal 17, ya kan? Artinya sekarang main tanggal 19, final Tanggal 19. nomor punggung 19, usianya 19. Yes. Jadi kalau kemudian Lamine Yamal bisa menyandingkan atau mengawinkan juara Piala Eropa dengan juara Piala Dunia, maka dia akan menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang bisa merebut 2 gelar mayor sepak bola dunia yang mungkin tidak bisa disamai oleh pemain-pemain lain saat ini. Bukan Bung Akmal nih kayaknya juga ahli pertanggalan ya. Dia sebenarnya ahli segalanya. Tapi kalau yang 17 tahun itu 1 tambah 7 8 bukan 9 ya. Saya tahu tuh maksudnya kemana tuh. Oke. Baik. Ini dari tadi trolling mulu nih Argentina. Coba kasih balasan dulu terkait Lamine Yamal. Lamine Yamal apakah orang mengatakan bahwa dia adalah regenerasi talent Messi. regenerasi penerus Messi boleh dikatakan. Benar nggak? Atau memang ini cuma dibesar-besarkan oleh fansnya Barcelona sama Spanyol aja? Ya kalau melihat cara bermain, kemudian keduanya juga sama-sama kuat kaki kiri dan sama-sama berasal dari La Masia begitu. Dan kebetulan keduanya winger. Messi dulu awalnya winger kanan, kemudian dia bisa promosi di tengah juga. Ya memang ada kemiripan itu dan memang harapannya entah itu bagi Barcelona atau Spanyol, Yamal memang diharapkan bisa lebih dari yang sekarang karena usianya masih sangat muda sekali ya. Tapi yang ditakutkan dari Yamal ini adalah ketakutan bahwa dia akan menjadi seperti the next Neymar begitu Bang. Karena entah gaya hidupnya yang dia gonta-ganti mulu Bang pacarnya Bang, gimana Bang? Saya kadang ini bocah masih 18 tahun, 19 tahun tapi kayaknya tahun ini siapa pacarnya, kemudian bulan depan siapa lagi gitu. Kemarin di New York dia jajan sama cewek lagi tuh Bang. Kalau urusan pacar Lamine Yamal kelihatan mencontoh Cristiano Ronaldo. Oh iya. Baik. Tapi Sandi boleh. Kira-kira apa yang belum dimiliki Yamal dari maksudnya dari Messi, apa yang belum dimiliki Yamal? Kalau dilihat saat ini. Selain usianya memang masih muda, selain pengalaman ya. Mungkin dari gaya bermain atau yang lain. Ya pertama saya mau bilang Bang ya bahwa next Messi, next Neymar itu ya memang jadi sebuah ini ya apa sih? Ya kalau bukan kutukan menjadi kayak gimana ya? Ya Messi cuman Messi satu Messi gitu seperti itu Messi. Neymar ya Neymar seperti itu. Selain pengalaman apa Messi pernah mengalami kegagalan Bang. Seperti disebut Harry kan, gagal di Piala Dunia, gagal di Copa 2 kali. Tapi dari kegagalan itu dia step up, dia bangkit dan dia menemukan rumahnya yang sekarang sehingga akhirnya dia bisa berprestasi. Dan sempat juga kan dia disebut bahwa wah ini Messi gak cinta Argentina nih. Tapi pada akhirnya dia membuktikan bahwa dia ternyata mencintai Argentina. Dia nangis ketika di Qatar kan dan akhirnya berprestasi. Maksudnya kegagalan pertama Yamal di Piala Dunia nanti akan di Piala Dunia 2026 ini. Ya, itu maksudnya. Jadi belajar dari kegagalan. Ya, jadi dia, tahun ini belajarnya. Tahun ini belajarnya. Alangkah baiknya seperti itu. Gimana? Ahmad. Saya pikir kalau pertandingan hari ini akan sangat serius ya. Serius dan juga akan sangat menjadi salah satu pertandingan yang paling luar biasa. Karena apa? Karena saya lagi-lagi ingin mengatakan bahwa Spanyol 2026 ini duplikasi dari Spanyol 2010. 2010 kiper Iker Casillas. Sekarang Unai Emery yang mencatatkan rekor kiper dengan clean sheet terbanyak. Terlama 560 menit tidak kebobolan, bahkan sudah memecahkan rekor dari Walter Zenga. Artinya malam ini gelar Golden Globe kemungkinan akan diraih oleh Unai Emery. Kemudian posisi bek kanan Unai Simon. Unai Emery itu pelatih Aston Villa, saya lupa. Kemudian posisi sebelah kanan ada Sergio Ramos 2010, sekarang ada Pedro Porro. Pedro Porro ini sudah mencatatkan sejarah menyamai rekor dari Fernando Hierro, pemain belakang yang mencetak 2 gol di pentas Piala Dunia. Kemudian di posisi bek tengah ada Aimé Laporte yang dulu diposisikan Carles Puyol. Ada Kubarsi yang permainannya mirip dengan Gerard Pique di 2010. Posisi bek kiri ada Cucurella yang di 2010 itu ada Capdevia. Jadi sudah ada kemiripan di sektor belakang. Di sektor tengah ada Rodri yang mirip dengan Sergio Busquets. Kemudian ada
Alonso 2010 yang sekarang perannya dimainkan oleh Fabian Ruiz. Ada lagi di depan ada Iniesta 2010 sekarang perannya dimainkan oleh Lamine Yamal. Kemudian ada Dani Olmo yang perannya dulu dimainkan oleh Fabregas. Kemudian ada Oyarzabal yang dulu perannya dimainkan oleh David Villa. Artinya ada kemiripan yang sama antara 2010 dengan sekarang, ditambah lagi pelatihnya. Dulu pelatihnya 2010 Vicente Del Bosque yang juga meraih gelar Piala Eropa. Sekarang pelatihnya Luis de la Fuente itu sudah meraih Piala Eropa, tinggal menunggu gelar Piala Dunia. Artinya kemiripan-kemiripan inilah yang orang mungkin bilang kebetulan, orang bilang itu cocok logi gitu. Tapi saya percaya bahwa ini adalah perjalanan menuju fakta sejarah Spanyol akan juara untuk kedua kalinya. Mau langsung dijawab. Langsung dijawab. Bang Akmal, kalau bicara kemiripan abang kejauhan. 2026 ke 2010 lah. Argentina ini 2026, 2024 sama bang. Masih ada Emi Martinez, masih ada Nahuel Molina, masih ada Licha Martinez, masih ada Romero, masih ada Messi, masih ada McAllister, masih ada pemain-pemain yang lain. Pelatihnya pun Scaloni dan mereka juga juara Copa America 2024, 2021 juga. Yang berbeda 2022 dengan 2026 di Argentina. 2022 Argentina bermain kolektif sebagai sebuah tim. Sekarang Argentina bermain untuk Messi. Semua dikuasai oleh Messi. Jadi buat Spanyol agak mudah sekarang. Matikan Messi, selesai Argentina. Bukan main. Tepuk tangan dulu. Tapi ini keempat narasumber kita udah memberikan opininya. Mungkin ada opini dari para pendukung Spanyol atau Argentina mungkin. Saya mungkin akan tanya ke bapak-bapak yang di depan dulu nih. Iya, boleh. Pak Randy boleh. Tenang Pak Nurdin, gak apa-apa. Saya mungkin tanya ke Pak Dimpos dulu ya. Iya, Argentina. Pak Dimpos kira-kira siapa nih Pak yang menang malam ini? Kalau saya prefer Argentina ya, karena udah terlihat kemarin mental juaranya waktu melawan Mesir ya, kita lihat ya memang mental juara, kita nggak bicara kemudian memang ada sedikit kontroversi di sana, tapi saya melihat mental juaranya itu menunjukkan fighting spirit yang kuat sehingga mereka bisa kemudian masuk per-8 final ya. Terus kemudian dibuktikan lagi pada saat melawan Inggris kemarin sempat tertinggal. Tapi lagi-lagi mereka benar-benar kayaknya sudah semakin gak hanya Messi nih sekarang. Sudah makin merata dia ke lini tengah ya, sampai ke belakangnya. Yang mencetak gol pun nggak lagi Messi ya. Memang ada si Messi terakhir di terakhir ya, dia kasih assist terus disundul kemudian menjadi 2-1 ya. Itu sudah last minute. Jadi itu benar-benar luar biasa tuh, kayak ada grace gitu ya, grace dari atas ke tim ini. Sehingga di dalam babak ujung-ujung seolah-olah anti klimaks, dia malah kembali ke performa utamanya dan bahkan di last minute menutup secara dan finish gitu, karena waktu sudah sempit dan mereka sudah unggul gitu. Jadi tim tuh yang dikalahkan mereka tuh benar-benar hanya bisa merasa ya hopeless seperti kemarin Inggris gitu kan. Kita bisa Mesir gitu kan, mereka merasa itu sudah tidak fair play dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya melihatnya tuh memang benar-benar ada mental juara di sana dan itu memang jam terbang sih ya, bukan lagi karena karbitan, memang mereka sudah punya historical rekam jejak yang luar biasa dan malam ini sih harusnya bisa menjadi bintang 4 lah untuk tepuk tangan dulu Mana untuk suara pendukung Argentina. Wow. Baik, mungkin kita kemana lagi? Mungkin kita ke belakang ya. Boleh, kita tanyakan dulu. Siap-siap. Tim Argentina ini tadi udah suaranya dapat dari Pak Dimpos. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi? Nih Bapak aja deh. Tidak bersedia, oke siapa? Masnya? Baik, mungkin ke depan lagi Anneke ada Oke, ini gak ada Pak yang Tommy mau yang nih. sudah mengenakan jersey Spanyol. Di sini sudah kelihatan. Ya, yang udah pakai jersey aja Anneke udah ketahuan. Oke, berarti Pak Tommy dulu deh. Pak Tommy. Viva silakan. Espana. Siapa yang menang malam ini? Udah jelas ya kalau siapa yang menang ditanya ya kita menggunakan jersinya udah sama ya Bang Akmal ya. Viva Espana. Bang Akmal bilang Akamsi kan Bang? Iya Akamsi. Anak kampung Spanyol Indonesia. Indonesia. Kita jadi yakin hari ini Spanyol bisa memberikan
satu bisa mengembalikan kejayaan Eropa lah. Kejayaan Eropa dan bisa menjadikan bibit-bibit pemain muda menjadi pemain bintang masa depan. Jadi harapannya ya jangan yang lu lagi lah, kurang lebih gitu lagi. Jangan ya. 4L lagi ya, jangan 4L. Lu lagi. Iya. Spanyol mana suaranya? Ya, nih Pak Tommy udah. Pak Randy sepertinya. Kita harus tanya dulu. Oke, Pak Randy. Ini karena belum jelas nih, sebenarnya pendukung Argentina apa Spanyol sih Pak Randy? Ini adu domba kayaknya. Oh iya. Kalau lihat ya, kebetulan kita kan di NTV itu kan pakai data kan. Yes. Kita riset. Lihat statistik kayaknya Spanyol deh. Iya kan? Statistik Spanyol. Skor tuh. sementara 2-1. Kita lihat dari perjalanannya kolektif luar biasa. Jadi artinya ya udahlah. Kita kalau tadi bilang bintang 4 kita pecahkan jadi bintang 2. Bukan main. Tepuk tangan dulu buat para pendukung Spanyol, skornya 2-1. Ayo, nah sekarang Jaket tiba Pak Randy kita itu kode. ke Pak Nurdin dulu nih. Betul. Karena di keluarga 2 nih udah Spanyol, Pak Betul. Nurdin 1 Argentina. Jadi kedua-duanya ini sebenarnya jagoan, dua-duanya ini. Tinggal nasibnya aja nanti. Jadi kalau saya melihat ya, Spain benar apa yang dikatakan oleh Pak Akmal. Tapi untuk Argentina juga gak salah apa yang kalian katakan. Jadi kalau saya melihat permainan malam ini, sangat hati-hati, nanti kita saksikan bersama. Tetapi lakinya mungkin akan ada di Argentina ini. Oh baik, skor sementara 2-2 saudara-saudara. Vamos. Ini Dua faktor pendukung laki. Spanyol dan 2 pendukung Ya. Argentina. Technically speaking, dua-duanya oke. Mungkin sedikit Spanyol di atas kalau dari segi tim. Tapi dengan Argentina yang didukung oleh Gonzalez, Martinez, Alvarez, ini sangat berbahaya juga. Yang terakhir kemarin melawan Inggris itu, Alvarez itu dia nendang dari bisa masuk pas dari sudut itu. Nah itu laki tuh, laki. Nah tapi kalau Spain itu dengan Yamal itu memang itu luar biasa juga ya, pemain Barcelona. Tapi kalau saya melihat laki itu ada malam ini di Argentina. Asik. Berarti baik untuk sementara skor berimbang 2-2. Marco, saya setuju dengan jaketnya Pak Randy, nomor 32. 32 artinya Argentina trofi 3 tetap, 2-nya untuk Spanyol.